Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah teknologi kita. Hari ini kita bakal mengupas tuntas satu fitur dari Mikrotik, yaitu Back to Home. Tapi tenang aja, kita nggak akan pakai bahasa marketing atau hype vendor di sini. Kita bakal bedah solusi akses jarak jauh ini secara objektif, murni dari kacamata network engineering. Yuk, langsung kita mulai aja. Buat kalian yang ngelola home lab, pasti relate banget sama rasa frustrasi yang satu ini. Pas lagi di luar, tiba-tiba butuh akses darurat ke server di rumah, mentok. ISP kalian pakai CijiNet, yang pada dasarnya ngumpetin IP rumah kalian barengan sama ribuan pelanggan lain. IP-nya dinamis, port forwarding diblokir habis-habisan, dan rasanya tuh bener-bener kayak nabrak tembok tebal tiap kali mau masuk ke jaringan sendiri. Emang dilema universal banget kan? Nah, untuk membedah solusinya, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas dilema home lab tadi. Kedua, masuk ke arsitektur teknisnya. Ketiga, postur keamanan Zero Trust. Keempat, skenario use case di dunia nyata. Dan terakhir, pastinya kita bakal bahas batasan teknis dari fitur ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dilema home lab dan solusi modernnya. Sejarah panjang soal akses remote ini emang maksa kita buat terus berevolusi ya. Dulu kan kita sering banget ngandalin kombinasi port forwarding sama DNS. Jujur aja itu tuh ibarat bikin jembatan gantung tua. Nggak aman, ribet, dan gampang banget putus kalau ISP tiba-tiba ganti aturan main. Makanya, sekarang pendekatannya beda. Kita beralih ke jaringan overlay berbasis WireGuard yang dimediasi oleh cloud. Implementasi native di router OS versi 7.13 ini bukan cuma sekedar jalan pintas, tapi ini fondasi yang jauh lebih kokoh buat nembus NAT tanpa harus ngorbanin sisi keamanan jaringan kalian. Lanjut ke bagian kedua, kita bedah bareng-bareng arsitektur teknisnya. Fitur ini tuh bukan sekedar tombol ajaib, klik langsung connect ya. Ada jaringan overlay terstruktur di baliknya. Jadi gini prosesnya. Pertama, inisiasi. Router kalian bakal daftarin identitas kriptografisnya ke cloud Mikrotik. Mereka nggak perlu tahu IP publik masing-masing di tahap ini. Terus, sistem bakal ngelakuin yang namanya NAT reversal. Ini kayak usaha bikin terowongan rahasia nembus firewall lewat jalur UDP 51820. Nah, kalau ternyata mentok diblokir Cigenat, trafiknya dengan cerdas bakal dialihkan lewat relay. Kalau udah tembus, barulah sesi WireGuard yang super cepat itu kebentuk. Hasil akhirnya, semua trafik kalian bakal dialirkan dengan aman lewat satu interface khusus yang namanya BTH. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini yang paling krusial, postur keamanan Zero Trust. Koneksi berhasil nyambung itu baru setengah jalan, Sob. Sebagai engineer, tolong selalu ingat prinsip ini. Back to home itu pada dasarnya cuma pipa terenkripsi. Kebijakan aksesnya ya tetap murni ada di tangan kalian. WireGuard itu pipanya. Pipanya emang super kuat, tapi pipa ini bawa traffic dari luar langsung ke gerbang depan jaringan rumah kalian. Tanggung jawab buat gembok gerbang itu lewat firewall dan VLAN itu mutlak tugas kalian. Terus gimana cara ngamanin gerbangnya? Disiplin terapkan Zero Trust. Pertama, langsung pisahin trafik pakai segmentasi VLAN. Jangan pernah biarin akses remote nyelonong masuk ke jaringan produksi kalian gitu aja. Terus, bikin rules firewall yang benar-benar spesifik. Misalnya, allow cuma ke TCP 8006 buat akses Proxmox, sisanya drop. Selalu pegang prinsip least privilege. Dan please, hindari bikin global routing ke semua arah. Satu lagi, jangan lupakan audit dan logging biar kalian selalu tahu siapa yang lagi mondar-mandir. Tanpa best practices ini, pintu digital rumah kalian itu sama aja lagi dibuka lebar-lebar. Lanjut ke bagian keempat, skenario use case di home lab. Di skenario real world, fondasi yang aman tadi bakal ngebuka banyak banget kemudahan. Kalian bisa akses node virtualisasi kayak Proxmox dengan tenang dari kafe tanpa perlu nekat buka port ke internet bebas. Ini juga kepake banget buat manage home assistant atau IoT kalian dari jauh. Malah, ini bisa jadi pintu belakang darurat yang andal kalau pas lagi harus troubleshooting tapi Cigenat ISP lagi kumat. Atau ya sekadar buat bikin koneksi antar situs skala ringan tanpa harus pusing sewa infrastruktur tambahan. Praktis banget kan? Masuk ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, kita harus jujur-jujuran soal batasan teknisnya. Sebagai engineer, kita harus realistis melihat trade-offs dari desain ini. Kalau kebetulan koneksi kalian harus numpang lewat relay cloud Mikrotik, bersiaplah sama tambahan latensi sekitar 10-40 milidetik. Buat manajemen network sih nggak masalah, tapi lupakan soal streaming video beresolusi tinggi. Kalian juga jadi punya ketergantungan sama vendor. Kalau cloud Mikrotik lagi down, handshake buat koneksi baru nggak bakal bisa jalan. Otomatis, kalian juga login sama ekosistem router OS. Dan ingat, fitur ini nggak punya mesin polusi bawaan. Jadi, semua kontrol akses yang granular itu harus kalian racik manual lewat firewall. Jadi kesimpulan dan rekomendasi teknisnya gini,
Pakai fitur Back to Home ini khusus untuk manajemen plane dan kirim-kirim data telemetri yang ringan aja. Dan ini yang paling fatal kalau sampai lupa. Selalu backup konfigurasi dan kunci kriptografi kalian secara offline. Jangan sampai cuma gara-gara hilang akses ke cloud vendor, kalian malah terkunci dari server kalian sendiri di rumah. Sebelum kita tutup sesinya, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian pikirkan. Udah beneran belum sih arsitektur jaringan rumah kalian nerapin prinsip least privilege? Ingat ya, pakai enkripsi kelas militer pun bakal percuma kalau hak akses di dalamnya masih berantakan. Luangkan waktu akhir pekan ini buat audit ulang firewall kalian. Oke, sampai jumpa di bedah teknologi berikutnya. Tetap aman dan pastinya terus bereksperimen.